warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di File 21, tempat saya menyimpan file-file yang layak di-share untuk Anda. Ilmu pengetahuan, sejarah asal-usul, misteri, fenomena alam, dan seterusnya. Tapi untuk kali ini saya akan menyimpan file tentang 10 teknologi canggih dari peradaban masa lalu yang kini tuh hilang tanpa jejak. Kebanyakan dari kita seringkali membayangkan masa lalu itu penuh dengan serba keterbatasan, minim teknologi, tidak beradab, dan tidak berpengetahuan. Padahal sebenarnya tidak begitu. Peradaban masa lalu justru telah mampu menciptakan atau menemukan teknologi yang menakjubkan, bahkan mungkin saja tidak dapat diikuti kecanggihannya oleh manusia di zaman sekarang. Banyak teknologi canggih yang kita lihat hari ini, ilmu dasarnya ditemukan berabad-abad lalu. Merekalah yang merintis perkembangan teknologi hingga dapat seperti sekarang ini. Namun sayangnya, tidak semua teknologi atau teknik yang berasal dari masa lalu itu dapat kita nikmati hari ini. Karena teknik atau teknologi tersebut tidak diturunkan ke generasi penerusnya, atau bahkan mungkin hilang begitu saja tanpa jejak. Nah, kali ini saya akan memberi informasi mengenai teknologi-teknologi canggih dari masa lalu yang hilang secara misterius. Mau tahu apa saja teknologi tersebut? Yuk, langsung saja kita simak di sini di File 21. Yuk. Yang pertama adalah api Archimedes. Archimedes yang berasal dari Syracuse lahir pada tahun 287 sebelum Masehi. Nama Archimedes dikenal sebagai ahli matematika. Archimedes dengan keahlian dan kecerdasannya mampu menciptakan berbagai senjata mutakhir. Tercatat dalam sebuah sejarah bahwa Archimedes menggunakan cermin dengan sudut tertentu untuk menghancurkan kapal-kapal musuh yang menyerang Syracuse. Kapal-kapal tersebut hanya dalam hitungan detik saja hangus semua oleh kobaran api. Cara yang dilakukan Archimedes ini mengilhami para ilmuwan untuk menciptakan ulang penemuan tersebut. Tetapi sayangnya, para ilmuwan mengalami kendala ketika mengarahkan cahayanya dari cermin ke titik kecil sampai ke arah kapal. Penemuan ini terus-menerus diuji coba hingga pada tahun 2005, sekelompok mahasiswa dari MIT hampir berhasil membuat ulang apa yang kita sebut dengan kaca terbakar. Namun baru sampai kata hampir, belum terwujud sempurna. Yang kedua, biola Stradivarius. Antonio Stradivari adalah seniman asal Italia yang hidup pada rentang waktu 1644 hingga 1737. Antonio Stradivari begitu termasyhur dalam sejarah pembuatan instrumen musik. Sekitar 500 biola milik Antonio Stradivari bertahan hingga saat ini dan dibanderol dengan harga 10 juta US dollar atau sekitar 150 miliar. Kedelapan keturunan Stradivari adalah orang yang beruntung mendapatkan warisan berupa teknik dan material untuk pembuatan biola Stradivari dan instrumen lainnya. Namun naasnya, sampai saat ini, teknik tersebut telah hilang. Para ilmuwan hanya bisa melakukan estimasi saja, sekedarnya, tentang pembuatan biola Stradivari tersebut. Yang konon katanya, salah satu rahasia pembuatannya adalah kayu yang digunakan untuk material biola itu terbuat dari pohon yang telah tumbuh selama zaman es dengan keunikan dan kepadatan khusus. Jelas aja sulit untuk dibuat kembali karena bahan dan materialnya mungkin sulit. Yang ketiga, starlight atau cahaya bintang. Tercatat pada tahun 1970-an, Maurice Ward, ahli kimia amatir, tengah menciptakan sebuah produk perawatan rambutnya sendiri. Saat proses pembuatan tersebut, ia secara tidak sengaja membuat material tahan panas yang kemudian dikenal dengan istilah starlight atau cahaya bintang. Pada tahun 1993, sebuah acara teknologi milik BBC, Tomorrow's World, menayangkan pembahasan fitur starlight ini. Dalam acara tersebut, sebuah telur dilapisi dengan starlight, kemudian dibakar dalam waktu 10 menit. Setelah waktu habis, cangkang telur tersebut kemudian dipecahkan. Dan anehnya, telur itu tetap mentah karena starlight melindunginya dari panas. Secara teori, starlight dipercaya memiliki kemampuan untuk melindungi manusia dari panasnya ledakan nuklir.
Maurice Ward meninggal pada tahun 2011 dan selama masa hidupnya dia belum pernah berhasil menjalin kerjasama dengan perusahaan manapun untuk memproduksi penemuannya itu. Komposisi pembuatan Starlight pun tidak pernah diungkap oleh Maurice Ward. Meski demikian, Ward mengaku hanya keluarga dekatnya saja yang mengetahui proses penciptaan Starlight ini. Namun setelah kematiannya, tidak ada satupun anggota keluarga Ward yang menunjukkan proses penciptaannya seperti apa. Ya, kabar burung sih mengatakan bahwa Starlight disabotase dan diklaim oleh pemerintah Amerika Serikat. Ya, mungkin saja itu benar, tapi ya who knows. Yang keempat, api Yunani. Peperangan air yang terjadi di Bizantium kuno merupakan peperangan yang sangat mengerikan, terutama bagi para pelayar Eropa Barat yang menyaksikan langsung ketika golongan Bizantin membakar kapal-kapal yang sedang berlayar di laut. Api Yunani ini dipercaya sudah digunakan sejak abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Api Yunani yang diikuti dengan petir dan asap menghasilkan kobaran api yang tidak bisa dipadamkan. Hanya material pasir, cuka, dan urin dalam jumlah besar yang bisa memadamkan kobaran api Yunani. Komposisi dari senyawa api Yunani sampai saat ini belum bisa diketahui secara pasti oleh para ilmuwan. Yang kelima, sinar kematian. Seorang ilmuwan dan penemu Nikola Tesla, kita semua mengenalnya Nikola Tesla, mengklaim dirinya telah mengembangkan senjata penembak energi langsung. Pada tahun 1937, Tesla mengungkapkan bahwa senjata tersebut tidak lagi dalam proses eksperimen, dan ia telah mendemonstrasikan dan menggunakan senjata itu. Menurut Tesla, butuh waktu sedikit lagi untuk ia siapkan menunjukkan senjata ciptaannya pada dunia. Senjata yang dirakit oleh Tesla adalah semacam penembak energi partikel atau laser. Tesla pun mengklaim bahwa senjata ciptaannya ini merupakan senjata jenis baru yang bisa mencapai jarak yang luar biasa jauh dan bisa menumbangkan pesawat dengan mudah. Klaim Tesla tersebut akhirnya membuat militer Amerika Serikat tertarik pada penemuannya. Senjata Tesla ini kemudian diberi nama senjata kematian. Sebenarnya Tesla tidak setuju dengan penamaan ini, karena menurutnya senjata yang ia ciptakan adalah penembak partikel. Sayangnya tidak ada yang mendukung Tesla dalam penemuannya ini, hingga akhirnya senjata kematian ini pun terabaikan. Yang keenam, baja Damaskus. Legenda mengatakan bahwa kekuatan baja Damaskus mampu membelah udara, membelah pedang menjadi dua, dan mampu memotong peluru meriam. Pedang-pedang baja Damaskus yang asli memiliki pola khusus yang di bagian atasnya itu terdapat pola seperti air mengalir. Pedang baja tersebut dinamakan sesuai dengan nama ibu kota Suriah, salah satu daerah berpenghuni tertua di dunia. Meskipun kekuatan baja Damaskus sangat diakui, pengetahuan tentang teknik membuat pedang baja Damaskus ini telah hilang sejak tahun 1700. Yang ketujuh, cold fusion. Eugene Malov, seorang profesor ilmuwan dan penerbit majalah Infinite Energy, mendukung penelitian cold fusion. Cold fusion merupakan tipe energi yang dihasilkan oleh hidrogen yang berinteraksi dengan berbagai logam. Material radioaktif tidak digunakan pada cold fusion, sehingga tidak mengakibatkan bahaya radiasi dan sampah radioaktif. Malov pernah menjelaskan eksperimennya pada tahun 1989 tentang cold fusion di University of Utah. Malov mengungkapkan bahwa beberapa percobaan dan penemuan yang dilakukannya menghasilkan energi yang dipadamkan oleh para fisikawan arus utama. Para fisikawan tersebut adalah mereka yang menganggap cold fusion adalah penemuan yang remeh-temeh gitu. Pada tahun 2004, Malov yang tengah membersihkan rumahnya secara tiba-tiba dibunuh oleh anak laki-laki dari pemilik rumah sebelumnya. Setelah kematian Malov, tidak ada lagi ilmuwan yang berhasil mendokumentasikan cold fusion. 8. Kaca fleksibel. Sejarah mencatat bahwa sejak zaman batu manusia telah menemukan kaca yang terbentuk secara alami, seperti obsidian, mangkok kaca Romawi dengan bentuk yang indah dan berasal dari abad keempat setelah Masehi merupakan objek kaca paling awal. Legenda Romawi mengungkapkan bahwa Pliny
Petronius dan Cassius Dio bercerita tentang pekerja kaca sekaligus ahli kimia yang mampu menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kehebatan penemuan tersebut sampai membawanya ke hadapan Raja Tiberius Caesar antara tahun 14 sampai 37 setelah Masehi. Sang raja pun mengambil mangkok kaca fleksibel tersebut dan melemparkannya ke lantai. Secara mengejutkan, mangkok tersebut tidak pecah dan hanya bengkok saja. Sang pengrajin memperbaiki mangkok tersebut dengan palu kecil dan mengaku bahwa ia adalah satu-satunya yang tahu caranya membuat kaca fleksibel. Raja Tiberius tidak senang dengan penemuan tersebut karena ia takut material kaca fleksibel ini akan menurunkan harga emas dan perak. Akhirnya, pengrajin tersebut dihukum mati dan penemuan kaca fleksibel itu hilang ditelan zaman. 9. Beton Romawi. Tidak sedikit jumlah kuil, jalanan, saluran air peninggalan zaman bangsa Romawi yang masih berada dalam kondisi yang bagus hingga saat ini. Bahkan pelabuhan kuno yang mereka bangun masih kokoh berdiri meskipun telah dihantam oleh ombak lautan selama 2000 tahun lebih. Beton Romawi ini berusia setua bangsa Romawi kuno itu sendiri. Beton ini menggunakan jenis semen paling kuat yang pernah ada. Salah satu rahasianya adalah penggunaan abu vulkanis yang mampu mencegah keretakan dalam materialnya. Baja Romawi ini adalah material dasar pembangunan Pantheon, kubah beton terbesar di dunia yang masih bertahan hingga sekarang. Tapi sangat disayangkan, beton Romawi saat ini tidak lagi digunakan dalam pembangunan. Mungkin mereka tidak lagi tahu atau tidak punya catatan tentang bagaimana meramu struktur beton seperti pada zaman Romawi. 10. Ini yang terakhir nih. Eliksir, ramuan penyembuh segala macam penyakit itu benar-benar pernah diciptakan dan digunakan oleh manusia. Eliksir yang menggunakan 65 macam bahan ini dipercaya mampu menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh racun apapun atau berbagai racun. Eliksir ditemukan oleh Mithridates ke-6 Raja Pontus. Resep Mithridatum atau eliksir ini ditemukan di lemari Raja Mithridates dan kemudian dibawa ke Romawi. Di Romawi, resep tersebut kemudian dibuat ulang oleh Dr. Andromachus dan Dr. Galen, perawat khusus Marcus Aurelius. Pada abad pertengahan hingga tahun 1786, Mithridate terus dikonsumsi untuk mencegah wabah dan sebagai penyembuh atau obat dari berbagai penyakit. Itulah tadi teknologi dari masa lalu yang hilang secara misterius. Sangat disayangkan memang. Coba saja kalau nggak hilang. Pasti sampai sekarang kita bisa menikmati penemuan-penemuan tersebut. Nah sekarang agar tidak terjadi seperti yang menimpa 10 teknologi tadi, mari kita kembangkan dan wariskan setiap pengetahuan yang kita punya untuk generasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.